Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Liptal, pada malam ini kita sedang membahas tentang urgensi literasi khususnya di era digital. Perkenalkan, saya Aziza dan di samping kanan saya ada kakak cantik, Kak Sri dan Kak Manda. Kak. Secara umum, kita telah memahami terkait literasi. Namun, kita kadang-kadang keliru memaknai arti dari kata literasi. Memang, literasi dimaknai sebagai kemampuan kita atau seseorang dalam memahami bacaan dan tulisan. Ada juga yang memaknai bahwa literasi berkenaan dengan keaksaraan. Tapi jika dimaknai secara mendalam, literasi atau keaksaraan pada hakikatnya adalah memahami, paham, mengerti. Jika ditarik dari pandangan agama, tentu kita mendengarkan ayat tentang Iqra atau bacalah. Namun, membaca yang dimaksud pada ayat ini adalah bagaimana kita membaca, memahami, dan mengamalkan apa yang telah kita baca, serta mengikut sertakan Tuhan dalam bacaan. Lebih lanjutnya kita bahas kepada Kak Manda. Kak Manda, bagaimana menurut Kak tentang pandangan literasi? Ya, baik. Menurut saya, literasi itu merupakan kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, baik dalam membaca, menulis, menyimak, serta berbicara, tetapi menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan tujuannya masing-masing. Kalau kita Kak Sri, Kalau membahas tentang literasi, yang mana kita ketahui bersama bahwa literasi merupakan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi. Namun konsep literasi itu sendiri berubah kian berjalannya waktu sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu di era digital. Maka kita membahas tentang literasi digital. Mengapa literasi digital? Karena literasi digital itu hadir membantu dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, dunia kerja, dan akses informasi. oh jadi ketika kita berbicara tentang terkait literasi itu hanya tentang pemahaman dan mengamalkan. Lalu kepada Kak Manda, bagaimana Kak menurut Kak itu tentang relevansi literasi dengan spirit keislaman? Berbicara mengenai relevansi, tentu ada kaitannya dengan antara literasi digital dengan spirit keislaman. Karena merujuk pada yang saya sampaikan tadi bahwa literasi tersebut merupakan membaca. Jika kita berangkat dari agama, tentunya ada Iqra. Artinya itu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya kita diperintahkan untuk membaca serta mencari ilmu sebagai bagian beribadah. Ini yang sekarang yang dipenuhi berbagai macam sumber informasi, banyak informasi yang mudah tersebar, entahkah itu informasi digital atau informasi yang kita terima secara langsung. Tetapi informasi yang kita terima itu belum tentu terjadi dengan penelitian begitu. Maka dari itu kita sebagai umat Islam harus pandai, harus bisa memastikan bahwa harus bisa mengelola informasi yang kita terima. Jangan sampai kita mudah terdoktrin dengan omongannya orang sehingga kita percaya, tetapi informasi yang mereka sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi yang dapat saya tangkap dalam literasi dengan spirit keislaman itu tadi tentang mengamalkan, dan ketika kita berangkat tentang keislaman kita bisa mengambil contoh yang di ayat Al-Alaq, surah Al-Alaq tentang ayat pertamanya itu Iqra bacalah. Nah, di mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW telah membaca lingkungannya di sana, dan juga yang dapat saya tangkap tentang bagaimana kita memilah informasi. Apalagi kita sebagai seorang muslim pandai-pandailah dalam mencari informasi yang efisien dan relevan. Kita kasih tentang gerakan literasi, apakah yang kiranya sesuai dengan konteks zaman? Ya, kalau berbicara tentang gerakan literasi, yang gerakan literasi yang merupakan upaya kolektif
untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi di masyarakat. Contohnya itu kami di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan mengupayakan gerakan literasi dengan kegiatan Sesamata Fest. Sesamata Fest itu kemudian diadakan dan melibatkan mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan, akademisi, pegiat literasi, dan juga beberapa pustakawan-pustakawan dari Sulawesi Selatan. Nah, Sesamata Fest ini kemudian diadakan untuk membahas problematika-problematika di perpustakaan itu sendiri. Nah, Sesamata Fest di Himagip itu sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Dan Sesamata Fest yang terakhir itu bertemakan Alkids. Di situ kita membahas tentang bagaimana tentang keadilan yang ada di dunia perpustakaan atau kepustakawan itu sendiri. Jadi yang dapat saya tangkap tentang gerakan literasi yang kiranya sesuai dengan konteks zaman itu, Kak Sri mengambil contoh dari gerakan Sesamata Fest yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan di UIN Alauddin Makassar, yang dimana Sesamata Fest itu telah mengambil tema Alkis, yang dimana berbicara tentang problematika tentang perpustakaan atau perpustakawanan, begitu yang dimana dan mengundang orang-orang akademisi, begitu ya. Lalu bagaimana dengan Kak Manda strategi meningkatkan literasi di era informasi? Strategi meningkatkan literasi. Menurut saya ada 4 strategi yang perlu kita ketahui untuk meningkatkan literasi. Pertama itu mengikuti pelatihan informasi. Ketika kita mengikuti pelatihan informasi yang diadakan oleh atau yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang terpercaya, otomatis informasi yang kita dapatkan itu melalui pelatihan tersebut sudah dipastikan bahwa kita mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, strategi yang kedua yaitu memeriksa sumber informasi. Kita sebagai umat Islam harus perlu untuk memeriksa sumber informasi tersebut terlebih dahulu sebelum kita menerima informasi yang mereka sampaikan kepada kita. Nah, strategi yang ketiga yaitu berinteraksi dengan pihak lain, artinya kita berdiskusi dengan orang lain. Ketika kita berdiskusi dengan orang lain, dalam diskusi tersebut kita dapat memperoleh sudut pandang yang berbeda atau yang lebih luas, juga dapat mendapatkan informasi baru. Nah, strategi yang terakhir yaitu kita dapat mengevaluasi informasi tersebut, karena jangan mudah terpancing dengan informasi yang kita terima, karena informasi yang keliru dapat menyesatkan pemahaman agama. Jadi di sini Kak Manda menyebutkan tentang strategi meningkatkan literasi di informasi itu ada 4, di mana tentang mengikuti pelatihan informasi lembaga terpercaya, yang dimana maksudnya ketika kita berlembaga tentunya kita juga dapat di sana mendapatkan informasi yang terpercaya, dan adapun memeriksa sumber informasi sebelum menerima. Nah, mungkin iya sih harus itu diterima dulu, dicari dulu sumber kebenarannya sebelum menerima informasi ya, apalagi di zaman sekarang. Dan adapun berinteraksi dengan orang lain. Ya, menurut saya juga itu ketika kita berdiskusi dengan orang lain itu kita saling berpendapat, berargumen, sehingga kita dapat mendapatkan sebuah informasi yang lebih luas di situ. Dan terakhir itu ada mengevaluasi informasi tersebut. Baik, adapun dari pertanyaan terakhir itu kepada Kak Sri, ini kita Kak, bagaimana tantangan terkait literasi di era informasi? Ya, kalau mengenai tantangan literasi di era sekarang yaitu
kita dihadapkan pada arus data yang cukup besar, yang dimana setiap harinya itu miliaran informasi dipublikasikan di internet. Tentu tanpa pemahaman literasi informasi, individu dapat mudah terjebak dalam informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Selain itu, tantangan yang hadir kemudian yaitu kesenjangan akses teknologi, yang dimana di banyak daerah, terutama di negara berkembang, akses terhadap internet masih terbatas. Ini kemudian mengakibatkan kesenjangan dalam kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan digital. Kemudian ketersediaan perangkat digital yang memadai juga menjadi tantangan. Tanpa perangkat yang tepat, individu tidak dapat mengakses informasi digital dengan mudah. Kemudian yaitu pendidikan dan pelatihan. Di banyak institusi pendidikan Islam, literasi digital masih minim. Banyak kurikulum yang belum mengintegrasikan keterampilan digital sebagai bagian dari pembelajaran. Pendidik juga perlu dilatih dalam literasi digital agar mereka dapat mengajarkan keterampilan ini dengan efektif kepada siswa. Baik. Jadi yang dapat saya simpulkan itu tentang tantangannya itu kita dihadapkan harus data tanpa pemahaman literasi. Dan ketika kita dihadapkan tantangan tanpa pemahaman literasi, individu dapat terbawa arus. Nah, salah dalam memilah informasi. Dan adapun tadi saya dengar tentang pendidikan dan pelatihan, di mana banyak institusi pendidikan Islam atau literasi digital masih minim, literasinya masih minim. Jadi banyak kurikulum yang belum mengintegrasikan keterampilan digital sebagai bagian dari pembelajaran. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai terkait literasi yang masih secara umum. Nantikan di episode selanjutnya dengan pembahasan secara detail. Wassalam.